Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morsade, NIM 245401111124. Saya guru pendidikan agama Islam di MI Miftahul Ulum 1 Kebun Sari, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 5 MI dengan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, wahai anak-anakku? Apakah hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Ada Pak. Siapa? Fahri. Kenapa Fahri? Sakit. Oh, sakit. Semoga yang sakit oleh Allah diangkat penyakitnya dan cepat sembuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan, diberi kenikmatan sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi kita harus bersyukur dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silahkan. Mari kita doa bersama. Doa mulai. Sebagai rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mari. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang menyayangi hadis menyayangi. Jadi dari sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hadis menyayangi anak. Ada yang masih ingat hadisnya? Coba. Ana wa kafirul yatimi fil jannah kada. Ada yang tahu artinya? Ya. Jadi itu artinya orang yang memelihara saya dan orang yang memelihara anak yatim itu bersama Rasulullah. Jadi dari pelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui tentang hadis menyayangi anak yatim. Kita harus kasih sayang terhadap anak yatim. Gimana? Semuanya masih semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Untuk kesemangatan kita, yuk tepuk semangat untuk Kebun Sari. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang surah Al-Humasah. Jadi kita semua nanti harus tahu, harus hafal tentang surah Al-Humasah tersebut, baik dalam segi lafalnya ataupun dalam segi artinya. Jadi kita yang pertama menghafalkan surah Al-Humasah. Jadi dari ayat pertama hingga ayat terakhir kita harus menghafalkan. Mulai dari juga dalam segi artinya kita juga menghafalkan. Selain itu kita juga mengetahui informasi seputar Quran surat Al-Humasah. Jadi sekarang silahkan hafalkan. Kami beri waktu 5 menit. Surat Al-Humasah hafalkan. Ya, sudah. Kami sudah anggap cukup. Sekarang silahkan
kalian menghafal dengan cara bergiliran. Coba dibaca. A'udzu billahi Dibaca dengan keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Mungkin dari tadi ada yang sudah hafal semua, silahkan perwakilan yang sudah hafal. Yuk, yang berani hafal surah Al-Humazah, perwakilan, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Selanjutnya perwakilan lagi yang sudah hafal dan sudah fasih dalam membaca dan dengan baik, silahkan yang perwakilan dari kelompok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Sekarang mengartikan surah Al-Humazah. Jadi wailul likulli humazatil lumazah. Jadi celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Orang yang suka mencaci maki, yang meremehkan orang lain. Yang paling banyak terjadi itu merubah nama temannya. Contohnya nama Arif dikatakan Sunggokong. Kan itu mudah diucapkan, tapi hal yang seperti itu termasuk mencela. Itu. Terus yang kedua, alladzi jama'a malau wa 'addadah, yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi sehari semalam sibuk dengan menghitung-hitung harta atau mengumpulkan hartanya hingga lupa terhadap akhirat. Ini yang tidak ma'alladzi jama'a malau wa 'addadah. Terus ayat ketiga, yahsabu anna malahu ahladah. Dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya, mengira dengan banyak harta tidak akan mati, sehingga kesehatan bisa dibeli dan lain semacamnya. Itu mengira seperti itu. Bagaimana? Padahal tidak seperti itu. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Terus selanjutnya, kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Jadi tidak akan kekal. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahu kamu apakah neraka hutamah itu? Jadi apa yang dimaksud neraka hutamah? Maka di sini jawabannya adalah narullahil muqaddah, ada api adab Allah yang dinyalakan. Jadi adab Allah itu bukan ketika sudah diadab kita hancur langsung tidak ada, tetapi kita hancur tumbuh lagi seperti biasa, disiksa lagi, hancur lagi, kembali utuh lagi, disiksa lagi, kembali utuh lagi, seperti itu. Makanya di sini dia adalah api adab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u al-afidah, yang membakar sampai ke hati, bukan hanya tulangnya saja tapi sampai sakitnya terasa ke hati. Innaha alaihim mu'sadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi amadin mumaddadah, sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi mereka itu tidak bisa untuk melawan daripada adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kalian itu sekarang menghafalkan secara arti. Kami beri waktu 5 menit. Silahkan. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malau wa 'addadah, yang mengumpulkan hartanya dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira
bahwasanya hartanya mengekalkannya. Kalla layumbadanna fil hutama. Sekali-kali tidak, dia akan dilemparkan ke dalam hutama. Wama. Dari sini membaca lafalnya, dari kelompok 1 membaca artinya. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumadah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan penjelas. Jadi selanjutnya kita sudah membaca, kita sudah mengetahui seputar arti dari surah Al-Humazzah. Sekarang kita mengetahui informasi seputar Quran surat Al-Humazzah. Jadi surah Al-Humazzah terdiri dari 9 ayat. Yang barusan kalian itu sudah baca dari ayat 1 sampai ayat 9 sudah jelas. Nama Al-Humazzah diambil dari ayat pertama di kata Al-Humazzah yang artinya pengumpat. Jadi kalian semua sekarang mengidentifikasi masalah. Jadi apa saja masalah yang sudah kalian ketahui dari ayat tersebut tentang masalah baik dampaknya ataupun cara menghindarinya. Masih semangat? Untuk kesemangat, mari silahkan kalian berembuk bersama segrup 1, 2, 3 ini berembuk cari dampak apa, terus masalahnya apa, isi dari kandungan surat Al-Humazzah itu apa, atau apa yang bisa dipelajari dari surat Al-Humazzah itu. Silahkan, kami beri waktu 10 menit. Bahwa surah Al-Humazzah merupakan surah yang ke-104 dalam susunan mushaf Al-Quran dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah yang terdiri dari 9 ayat ini di dalam Al-Quran terletak sesudah surah Al-Asr dan sebelum surah Al-Fil. Nama surah Al-Humazzah berarti pengumpat, diambil dari ayat pertama surah. Surah Makkiyah maksudnya adalah, kami cukupkan ya, letakkan semua, sudah selesai semua? Sudah. Jadi silahkan yang mau bertanya, silahkan pertanyaan pertama. Silahkan pertanyaan pertama. Teruskan. Bagaimana sikap yang benar jika kita memiliki banyak harta? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, silahkan. Jadi kalau mempunyai banyak harta, maka kita harus menggunakannya. Atau pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua menggunakan dalam kebaikan, dan ketiga membantu sesama dan tetap rendah hati. Terus pertanyaan yang kedua, ada yang apa bahayanya suka mengumpat dan mencela dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ya. Jika mengumpulkan mencela dapat merusak hubungan antar sesama, menunjukkan kemusuhan, dan membuat seseorang dijauhi kepada Allah juga mengancam berlakunya dengan siksa pedih. Siksa yang pedih. Bagus, tepuk tangan. Jadi barusan bahayanya suka mengumpat dan mencela itu, ini dapat merusak hubungan antara sesama. Jadi merusak hubungan sesama, juga menimbulkan permusuhan, juga membuat seorang itu dijauhi temannya, dan juga termasuk diancam orang yang suka mencela itu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari kalian semua. Pertanyaan selanjutnya ada? Silahkan. Yang mau bertanya? Ada, Pak. Silahkan. Apa pelajaran yang besar dalam membaca dalam sehari-hari?
Apa pelajaran terbesar dari surah Al-Humazah dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, Pak. Silakan. Jaga lisan, tidak sombong dengan harta, mengingat kematian dan akhirat, serta berakhlak mulia terhadap sesama. Ya, jadi menjaga lisan, terus tidak sombong, walaupun punya harta itu tidak sombong, atau mengingat kematian, atau ingat akhirat, serta berakhlak mulia terhadap sesama. Selanjutnya mempresentasikan pelajaran yang bisa diambil dari surah Al-Humazah tersebut. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang bisa diambil dari surat Al-Humazah. 1. Larangan menghina dan mencela orang lain. Allah mencela orang-orang yang suka mencela dan mengunjing, baik secara terang-terang maupun di belakang. Pelajaran kita harus menjaga lisan dan sikap agar tidak merendahkan atau menghina orang lain. 2. Bahaya kecintaan berlebihan terhadap harta. Ayat menyebutkan orang yang mengumpulkan harta merasa bahwa hartanya dapat membuat kekal. Pelajaran harta bukan segalanya. Jangan sampai harta membuat kita sombong atau lupa akhirat. 3. Kesombongan dan merasa diri paling hebat. Surah ini mengingatkan bahwa merasa cukup dan sombong karena harta akan membawa pada kehancuran. Pelajaran rendah hati dan bersyukur lebih utama daripada menyombongkan diri. 4. Peringatan tentang siksa neraka. Allah mengancam orang-orang seperti ini dengan neraka utama api Allah yang menyala. Pelajaran setiap perbuatan buruk ada balasannya. Kita harus bertakwa dan menjaga akhlaknya. 5. Hikmah tentang kontrol diri dan etika sosial. Surah ini mengajarkan pentingnya etika dalam berinteraksi dan bagaimana menjaga hubungan baik sesama manusia. Pelajaran umat Islam harus menjadi contoh dalam berkata baik, tidak menyebarkan fitnah dan saling menghormati. 6. Pentingnya introspeksi diri. Surah ini secara langsung mengajak kita untuk mengevaluasi diri, apakah kita termasuk orang yang suka mengunjing, mencela, dan terlalu cinta dunia. Pelajaran muhasabah balik huruf introspeksi adalah kunci memperbaiki diri. Jadi barusan adalah isi dari kandungan atau dapat dipelajari bagi kita bahwasanya kita harus itu muhasabah diri. Ya. Selanjutnya simpulkan. Ada yang simpulkan dari surah Al-Humazah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah mengandung peringatan tegas bagi siapa saja yang menghina, mencela, cinta berlebihan terhadap dunia, dan mengabaikan akhirat. Ini adalah pelajaran akhlak yang sangat penting untuk ditanamkan kepada kita didik agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, tidak tertipu oleh dunia. Ya, alhamdulillah kita semua sudah melaksanakan pembelajaran surah Al-Humazah. Sekarang saya akan tanya kepada kalian semua, apakah kalian semua pernah membaca surat Al-Humazah ini di dalam sholat kalian? Bagus. Pernahkah di sholat apakah? Kami cukupkan ya sampai di sini. Sebelum kita tutup, mari kita doa dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.